Bentrokan antar kelompok massa terjadi di Jalan Taman Siswa Yogyakarta Minggu malam. Kedua kelompok saling lempar batu. Polisi yang berada di lokasi memukul mundur kedua kelompok massa yang terlibat bentrokan. Ratusan aparat diterjunkan untuk menenangkan massa. Anggota kepolisian berjaga dan menutup jalan Wirogunan dengan bata guna mencegah massa masuk ke permukiman warga. Belum diketahui kelompok mana yang terlibat kericuhan. Kebakaran terjadi di dua bangunan gudang penyimpanan kopi kemasan di Jalan Raya Serang, Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus membuat si jago merah cepat membesar. Selain merobohkan atap gudang, sejumlah karyawan yang tengah bekerja juga panik menyelamatkan ribuan karton kopi kemasan ke tempat aman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cikupa. Bus penumpang rombongan pelajar MTS dari Serang, Banten mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Kampung Nagrok, Desa Palasari Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bus ini mengarah dari Bandung menuju arah Subang. Penumpang yang mengalami luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng, Subang. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Subang. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya hari ini? Aduh, yang habis long weekend, semoga hati dan pikirannya udah refreshing ya. Nah, selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda tentunya bersama saya Novia Putipama untuk menghadirkan berbagai macam informasi hanya di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Pemirsa, seorang pria menjadi korban bentrokan yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mas Dio, ini korbannya nih. Sebuah video amatir warga tampak seorang pria tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi bersimbah darah. Korban mengalami luka parah di bagian leher dan perut. Bentrokan massa mengakibatkan 6 luka parah, 1 diantaranya meninggal dunia. Saat ini pihak polisi menjaga ketat seluruh korban yang sedang mendapat perawatan di RSUD Bangkalan. Sementara 1 korban meninggal kini telah berada di RSUD Bangkalan. Sementara masih dalam penyelidikan, ya nanti perkembangan lanjut akan kami sampaikan. Intinya kami sudah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Himbauan mungkin? Himbauannya kepada masyarakat Tanah Merah Laok agar tetap menjaga situasi Kamtipmas, jangan mudah terpancing ya oleh hal-hal yang belum tentu benar. Ya, kita utamakan musyawarah keluarga. Untuk dugaan sementara dan konfliknya apa deh? Sementara masih dalam penyelidikan, tim saya juga masih di lapangan saat ini dari teman-teman dari Polres maupun dari Polsek. Nah pemirsa, jangan sedikit pun alihkan perhatian dari buah hati Anda, terlebih di tempat wisata atau lokasi rawan bencana. Saat momen libur panjang kemarin, seorang anak berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia di perairan Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Alhamdulillah ya Allah ketemu. Ceklan,
Excel Naika ditemukan mengambang oleh nelayan yang sedang melintas di perairan Pangandaran. Sebelumnya korban dinyatakan menghilang sejak 3 hari yang lalu. Petugas tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban di radius 2 km. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh dokter. Alhamdulillah, operasi SAR pencarian terhadap korban laka yang terjadi pada hari Jumat kemarin, pada operasi pencarian hari ketiga ini sudah membuahkan hasil. Informasi pertama kami dapat kurang lebih pada pukul 14.20 ada nelayan yang melintas yang kemudian melihat jenazah yang mengapung di sekitar perairan Aston. Jadi itu kurang lebih 2 km dari TKP asal kejadian korban terbawa arus. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses evakuasi atau pencarian korban Ananda Excel. Kita start dari mulai malam Sabtu, dibantu oleh teman-teman dari... Ya, berikutnya masih soal bocah tenggelam. Pemirsa, lantaran tak bisa berenang, 3 bocah tewas tenggelam di kolam renang Tirta Jualita, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Diduga ketiga bocah tersebut lolos dari pengawasan orang tua maupun penjaga kolam. Ketiga korban itu masing-masing MFA berusia 9 tahun, MZ berusia 10 tahun, dan B berusia 9 tahun. Kejadian ini berawal saat para korban bermain di kolam renang milik Pemkab Trenggalek. Diduga ketiga korban nekat berenang di kolam sedalam 1,5 meter. Padahal ketiga bocah itu tidak bisa berenang. Saat kejadian, petugas jaga kolam renang tengah memeriksa area lain sehingga terlepas dari pengawasan. Kini operasional kolam renang ditutup sementara guna mempermudah proses penyelidikan aparat. Kejadian 3 orang anak yang ditemukan dalam keadaan meninggal di area kolam renang. 3 orang anak itu berusia antara 9 sampai dengan 10 tahun. Kalau untuk kejadian pastinya kita masih dalam tahap penyelidikan, tapi yang pasti 3 orang anak ini memang berada di dalam kolam renang, kemudian kebetulan di situ ada anggota dari Polres Trenggalek yang ada di situ, kemudian ditolong, dibawa ke pinggir, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan sudah meninggal. Kalau hasil yang olah TKP memang di kolam yang dalam. Ya. Memang barangkali ya, kita belum tahu persis kenapa kok mereka tidak mengerti. Karena nampaknya kan masih sekitar jam 8 pagi dari ya. Itu kita masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan selain mengawasi anak. Dan ketika tadi mereka datang, anak-anak itu juga sudah diberitahu, anak-anak kalau memang belum bisa berenang nanti di kolam yang kecil. Tapi ternyata ketahuan sudah. Nah, untuk para orang tua tetap fokus amati buah hati Anda meski sedang bersenang-senang waktu lagi liburan. Kita harus tetap waspada, karena dimanapun kita berada kita nggak tahu nih apa aja yang bisa menimpa kita atau keluarga kita. Selain itu, Anda juga tetap waspada dengan adanya tipu daya hipnotis yang kini kembali marak terjadi. Di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, seorang pemilik warung kelontong jadi korban modus ini hingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Pelaku yang merupakan warga negara asing itu awalnya berpura-pura belanja hingga akhirnya menguras habis isi laci kasir. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria warga negara asing turun dari sebuah mobil di dekat warung kelontong kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Layaknya seorang konsumen, pria ini langsung mengambil satu renceng snack yang dijajakan sambil masuk ke dalam warung. Namun bukannya untuk membayar, begitu memasuki warung, ia malah melancarkan aksi hipnotis. Hingga pemilik warung tak sadar menguras habis uang dalam laci kasirnya. Uang 5 juta rupiah pun raib dibawa pelaku. Lantas berbekal CCTV, korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
awal kejadiannya ada seorang bule tuh datang, dia ada di luar langsung narik ciki 1 renceng, terus dia ngasih duit ada 20.000, ada 2.000-an, ada 50.000-an, ada 100.000. Dia nanyakan, aku yang ambil 20.000, terus aku kasih kembalikan 2.000, harganya kan 18.000 1 renceng ya. Terus aku ngambil, emang wadah duitnya kan ini kan wadah uangnya. Dia tahu kali wadah duitnya di sini, terus dia kasih 50.000-an 2 tuh. Mama tukar fresh, dia ngomong gitu. Tidak, saya bilang tidak ada. Dia langsung masuk, tahu kan wadah uang di sini kan? Dia langsung masuk, langsung ngambil di sini sendiri. Mungkin kita udah kena kali ya. Dia ngambil ini, kitanya melongo. Pemirsa, sebagian besar jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Namun ada saja cerita lucu nih. Dari jemaah calon haji asal Majalengka yang meminta pulang karena ingat dengan ayam peliharaannya. Video yang viral ini mendapat perhatian warganet. Dari rekaman kamera yang viral, terlihat jemaah calon haji lansia asal Majalengka Juhani meminta turun dari pesawat kepada seorang pramugari karena teringat untuk memberi makan ayam peliharaannya. Hingga ia merasa kebingungan lantaran paspornya tidak ditemukan. Tingkah lucu kakek berusia 95 tahun ini sempat membuat penumpang jemaah calon haji lainnya tertawa. Video ini direkam petugas haji Ustadz Yuyut Aspiyudin saat pesawat ingin landing di Madinah. Uniknya peristiwa yang dialami lansia ini justru banyak yang meminta foto, termasuk pramugari yang menanganinya. Duh, kakek tahu aja nih cantik-cantik. Aji mumpung biar bisa sekalian foto ya. Selanjutnya pemirsa, bagi umat muslim di seluruh dunia, air Zam-Zam adalah air yang paling suci. Di Masjid Nabawi, Madinah, para jemaah haji dapat meminum air Zam-Zam sepuasnya. Selain minum di Masjid Nabawi, para jemaah juga dalam membawa tempat untuk dibawa ke penginapan atau bisa dijadikan oleh-oleh. Zam-Zam diketahui mengandung mineral dan elektrolit sehingga bisa dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Air Zam-Zam juga dipercaya memiliki ragam keberkahan. Bahkan dalam sejarah Rasulullah, air Zam-Zam juga dijadikan sebagai perbekalan karena mengandung makanan dan minuman. Air Zam-Zam terbukti air yang paling bagus dari hasil penelitian dari Jepang. Banyak jemaah haji Indonesia yang membawa tempat besar untuk mengambil air Zam-Zam dan dibawa pulang ke tanah air sebagai oleh-oleh. Bahkan Rasulullah SAW membiasakan membawa air Zam-Zam untuk perbekalan dengan sahabat. Ya, sebab air Zam-Zam itu mengandung makanan dan minuman, bukan hanya minuman saja, makanan. Ya, dan secara ilmiah pun terbukti bahwa air yang paling bagus itu salah satunya adalah air Zam-Zam. Hasil penelitian salah satu peneliti Jepang itu. Ya, makin banyak kita mengucapkan kata-kata baik, maka air itu makin bagus itu. Ya, kandungannya. Itu jadi memang bukan mitos ya, tapi secara ilmiah pun terbukti. Dan itu sebenarnya salah satu bukti perwujudan ijabahnya doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di suatu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, yang diabadikan dalam surah Ibrahim ayat 37. Ya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas sebelum beraktivitas agar kegiatan kita lancar di awal minggu ini. Sudah ada tim NTMC Polri, ada Brigadir Ovelia di Matraman, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Ovelia. Selamat pagi.
Ya, Brigadir Ofelia. Ya, kita sedikit ada hubungan yang kurang baik koneksinya. Kita akan coba panggil lagi Brigadir Ofelia. Selamat pagi. Brigadir Ofelia. Oke, mungkin kita menghubungi Brigadir Ofelia nanti dan selanjutnya kita akan membacakan informasi lainnya pemirsa. Puncak Hari Raya Waisak setiap tahun ini diadakan di Candi Mendut dan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Terdapat serangkaian acara di daerah tersebut, salah satunya adalah pelepasan lampion Waisak. Yang berada di luar area, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko menyiapkan 5.000 tiket masuk bagi pengunjung yang ingin menghadiri acara pelepasan lampion Waisak pada Minggu malam. Tiket pelepasan lampion dibatasi karena lahan yang terbatas. Acara ini adalah yang kedua digelar setelah pandemi. Sebanyak 2.567 lampion dilepaskan pada momen Waisak tahun ini sesuai tahun perayaan Waisak, yaitu 257 BE. Satu lampion bisa diterbangkan oleh 4-5 orang. No, to me it was just amazing. I joined the celebration since the beginning, since Mendut Temple, the procession until Borobudur Temple, and it is, I think it's something everyone will need to see. Just the feeling. I am not a Buddhist. I was raised Catholic. In Portugal, we are Christians, Catholic, but it's like just the spirit, like the whole. Yeah, it's just amazing. I really I joined. Pemirsa, pembalap Maserati MSG Racing, Maximilian Ganter, menjuarai race 11 Formula E yang diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit. Maximilian Ganter mencatatkan waktu 44 menit 57 detik, 285. Kemenangan Max Ganter pada race 11 Formula E 2023 seri Jakarta menyempurnakan kemenangan tahun ini. Ia menjadi yang tercepat pada 3 sesi latihan bebas serta 2 babak kualifikasi. Kemenangan Max Ganter pada race 11 Formula E 2023 semakin dramatis setelah menyelesaikan 38 lap balapan dengan energi baterai 0,0%. Sementara di podium kedua ditempati pembalap Avalanche Andretti, Formula E Jake Dennis. Jake Dennis hanya terpaut 0,2 detik lebih lambat dibandingkan Max Ganter. Sementara tercepat ketiga ditempati Mitch Evans, pembalap tim Jaguar TCS Racing. Setelah Jakarta seri Formula E 2023 akan berlangsung di Portland, Amerika Serikat pada 24 Juni mendatang. Selanjutnya pemirsa, Festival Musik Semesta Berpesta hari kedua yang digelar di AIS BSD Tangerang berlangsung meriah. Pengunjung menikmati pengalaman berbeda dengan sajian konser musik, kuliner, dan fashion di satu tempat. Festival Musik Semesta Berpesta hari kedua berlangsung meriah. Sejumlah nama besar di dunia musik hadir memeriahkan panggung. Di antaranya adalah penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol tahun 2008 Kunto Aji dan musisi beraliran jazz Daniel Laryadi. Danila merasa penampilannya sangat diapresiasi oleh pengunjung yang hadir. Ia merasa turut hanyut dalam lagu-lagu sendu yang dibawakannya. Saya juga di atas panggung sama teman-teman juga semesta berpesta juga, dan penontonnya juga kayaknya mengikuti lagunya banget, sampai kita juga ngerasa sendunya dapat karena itu yang mau kita tampilkan, dan mereka semua stay sih, yang pasti itu yang bikin aku merasa sangat-sangat diapresiasi. Tempatnya juga enak, soundnya juga bagus, jadi udah lengkap semuanya.
Band Ungu menjadi penampil ketiga pada Festival Musik Semesta Berpesta. Band yang telah berkarya sejak tahun 96 ini tampil energik dengan membawakan lagu buka berjudul I Need You. Lalu sejumlah lagu populer lainnya seperti Percaya Padaku, Sejauh Mungkin, dan ditutup dengan Hampa Hatiku. Gelaran Semesta Berpesta ditutup dengan penampilan DJ Winky. Alunan musik elektro DJ Winky Wirawan menghipnotis pengunjung untuk bergoyang. Setelah sukses mengguncang Tangerang, Semesta Berpesta akan digelar di Kota Bekasi pada 10 hingga 11 Juni mendatang. Juga 10 kota lainnya yakni Bandung, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Banjarmasin, Medan, Balikpapan, Palembang, dan Jakarta. Tim Liputan di Universe. Aduh, seru banget ya. Aku jadi pengen ikut. Nah, pemirsa di rumah yang punya waktu, langsung aja seru-seruan bareng ya di acara Seru Berpesta tadi. Dan kita juga akan mencoba untuk menghubungi kembali tim NTMC Polri. Ada Brigadir Ovelia di Matraman, Jakarta Timur. Selamat pagi, Brigadir Ovelia. Silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat pagi Putih di studio. Iya, baik. Terima kasih Putih di studio dan pemirsa, saat ini saya Brigadir Ovelia akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini. Untuk itu, mari kita simak situasi arus lalu lintas di mana tempat saya berada. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Timur, yaitu di persimpangan Matraman, Jakarta Timur. Kondisi arus lalu lintas sudah mulai meningkat dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini. Terlihat dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke Senen dengan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 2 berplat B atau berplat Jakarta. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senen yang akan mengarah ke Kampung Melayu. Kecepatan kendaraan diprediksikan rata-rata 30 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk senantiasa menjaga batas normal kecepatan kendaraan Anda dan patuhi rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini, tentunya demi keamanan dan kelancaran bersama. Begitupun terlihat juga arus lalu lintas dari arah Pramuka yang akan mengarah ke arah Manggarai. Ya, saat ini juga sudah terlihat adanya peningkatan, namun masih terlihat ramai dan lancar dengan kecepatan masih bisa ditempuh rata-rata 45 hingga 50 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk mengutamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda apabila akan melintasi kawasan ini. Karena ini termasuk titik jalur rawan kemacetan yang sering dipadati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan kepadatan ini terjadi pada saat baik itu pulang dari perkantoran maupun berangkat ke perkantoran. Dan peningkatan akan masih mulai meningkat hingga kami prediksikan pukul 11 siang nanti. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 196 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 9 luka berat dan 145 luka ringan. Dan dari 196 kasus laka lantas tersebut 98% terjadi di jalan non-tol atau jalur arteri. Untuk itu kami himbau persiapkan fisik pengendara dalam keadaan prima dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan aman untuk berkendara. Serta pastikan kendaraan motor untuk memperhatikan kecepatan kendaraan dan tidak ugal-ugalan. Pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini silakan Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669 ataupun di line SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kita kembali ke Putih di studio. Salam presisi. Terima kasih Brigadir Ovelia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Nah, pemirsa, berikutnya kita akan cek apa saja yang sedang menjadi trending topik di media sosial, khususnya Instagram. Siapa tahu bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama rekan kerja dan kerabat Anda nanti. Yang pertama, Formula E, ajang kejuaraan olahraga otomotif mobil kursi
tunggal yang menggunakan mobil listrik ini menjadi topik perbincangan warganet. Pelaksanaan Formula E kali ini diikuti oleh 11 tim dari 7 hingga 8 negara. Kali ini pembalap Maserati MSG Racing, Maximilian Ganter, adalah sosok yang berhasil menjuarai balapan kedua Formula E Jakarta 2023 seusai bersaing sengit di barisan depan. Kemudian ada tagar Silah Turah Sepi. Tagar ini menjadi perbincangan karena pemilik nama Asep di seluruh dunia berencana akan berkumpul di Garut pada bulan Juli nanti. Wah, Asep nih, Kasep, akan reunian. Gimana tuh ya? Satu orang dipanggil nengok semua. Dan tagar terakhir, tagar Karim Benzema. Real Madrid resmi umumkan kepergian striker asal Prancis Karim Benzema dari Los Blancos setelah 13 musim yang sukses tentunya. Karim bergabung dengan Real Madrid sejak usia 21 tahun dan langsung menjadi andalan di garis depan. Pemirsa jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik, Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di PTV. Inspirasi resep mudah untuk makanan dan minuman di rumah. Mulai dari cemilan lezat, minuman nikmat, sampai kuliner khas Nusantara dan mancanegara. Yang pastinya menggugah selera. Endes, setiap Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Digugat kita hadapi. Ini bagian yang penting. Dan itu udah mulai kelihatan sekarang. Dan tidak ada orang yang mendengar. Tapi menimbulkan masalah baru. Gimana Keti? Ayo. Gimana hasil itunya? Ya, keluar prakteknya. Aduh, ampun deh pokoknya. Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Grich hanya di BTV. Kami hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama. Para korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Susilo Kabupaten Tegal. Kami hadir dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan. Yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi pemenangan Pilpres 2024. Berita satu utama hanya di BTV. Obrolan asik dan menarik bersama musisi-musisi populer. Diambil dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Terus akhirnya kita kembangin bareng-bareng sama teman-teman band keren banget. Sajian musik epik dengan penampilan spektakuler. Musisi, berarti kamu musik tanah air. Siapa aja mereka, pengen tahu? Epic setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi, dan untuk mengawali segmen kami akan ajak Anda untuk menyimak headline apa saja yang ada di Investor Daily edisi 6 Juni 2023. Yang pertama kita punya berita tentang Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengatakan bahwa kami memiliki 4 strategi memaksimalkan hasil digitalisasi. Selanjutnya ada sekuritas dan MI siap adopsi AI. Dan Anda bisa melihat juga ada petunjuk atau grafis dari top 10 manajemen investasi global. Untuk mengupdate harian Anda bisa membaca Investor Daily harian Senin 5 Juni 2023.
Ya pemirsa, sampah masih terus menjadi tantangan keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar kita. Dan berikut ini beberapa fakta-fakta persoalan seputar lingkungan hidup di sekitar kita. Tahukah Anda jika sampah setiap hari dikirim ke tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang? Tumpukan sampah di sana saat ini tingginya telah mencapai 50 meter atau setinggi dengan gedung 16 lantai. Selama pandemi, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dari limbah medis meningkat 30% selama kurun waktu Maret 2020 hingga Juni 2022. Sampah-sampah ini berupa jarum suntik, vaksin, masker, alat pelindung diri atau APD. Peran Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi, tentunya dengan jumlah hutan terbesar kedua di dunia. Namun selama periode 2017-2021, luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektar. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia. Deforestasi di Indonesia umumnya terjadi karena konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit dan tanaman industri. Pembakaran lahan gambut serta tata kelola penggunaan lahan yang kurang baik. Ya, tahun 2010 hingga 2022 terjadi tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam dalam hingga 82%. Data dari 1 Januari hingga 31 Mei 2023 terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 9,91%. Hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Lalu apa yang bisa kita lakukan, pemirsa, yaitu memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik. Karena plastik tidak mudah terurai, dan jaga juga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan bebas sampah. Nah pemirsa, untuk mengingatkan kembali kalau hari ini 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironisnya rasanya jika melihat grafis tadi di Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia ini, tapi kita percaya ya, pemerintah pasti tidak tinggal diam untuk membuat lingkungan hidup Indonesia semakin baik tentunya. Nah untuk tahu lebih dalam langkah pemerintah membuat Indonesia semakin hijau, kita sudah terhubung dengan Bapak Nofrizal Tahar, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi, Pak Nofrizal. Selamat pagi, Mbak Novia dan seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, selamat Hari Lingkungan Hidup ya Pak, tentunya untuk kita semua. Ya, selamat Hari Lingkungan Hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya Pak, saya ingin berbincang sedikit ini Pak, masalah sampah kan semakin meningkat dan tentunya terjadi kebakaran hutan, polusi udara, banjir, dan masih banyak hal lainnya. Nah, kira-kira apa saja terobosan-terobosan konkret untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin memprihatinkan Pak? Baik, terima kasih Mbak Novia. Pertama saya ucapkan selamat Hari Lingkungan untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia dan kita meyakini bahwa kualitas hidup itu akan lebih baik kalau pembangunan kita sejalan dengan pengelolaan lingkungan yang baik juga. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan minggu lalu kita juga baru kehilangan tokoh lingkungan besar kita, Bapak Sarono Kusmatmadja, dan mudah-mudahan ini juga menjadi penambah semangat kita untuk berbuat terhadap lingkungan yang lebih baik lagi. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya kalau kita lihat dalam dekade terakhir ini banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah. Pertama, kita bisa lihat dari indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2018, itu memang terjadi proses kenaikan terus sebenarnya.
Jadi tahun 2018 itu di 65,14, pada tahun 2022 di poin 72,42 poin. Artinya indeks ini merupakan komposit dari indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan juga tutupan lahan. Jadi sebenarnya kita juga bergerak maju ke depan sebenarnya, walaupun memang belum semua persoalan lingkungan selesai. Hal yang paling kasat mata bisa kita lihat misalnya adalah kebakaran hutan ya. Tahun 2015 itu kebakaran hutan yang sangat besar terjadi di Indonesia, dan kita bisa lihat sejak 2015 sampai sekarang boleh dikatakan relatif tidak ada isu kebakaran hutan yang sangat besar. Bahkan tahun 2022 titik hotspotnya itu paling kecil. Berikutnya yang paling penting juga adalah kita juga punya komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, di mana tahun lalu kita juga menyampaikan komitmen yang lebih besar lagi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kepada dunia. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia itu punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan ke depan. Terkait pada hari ini, tema Hari Lingkungan pada tahun 2023 ini adalah berkaitan dengan sampah plastik. Kampanyenya adalah Beat Plastic Pollution. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang persoalan sampah plastik ini adalah persoalan serius, bahkan sebenarnya adalah persoalan global sebenarnya, bukan hanya lokal, sehingga memang diperlukan kolaborasi yang kuat. Kita pemerintah Indonesia sudah sangat sangat serius melihatnya, karena kalau kita bisa lihat kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang kita keluarkan. Jadi mulai dari mendorong produsen juga punya tanggung jawab, mendorong peningkatan partisipasi publik, dan juga peningkatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan juga berbagai hal bisa kita lihat sekarang ini di dunia internasional, Mbak Novia, sedang baru selesai perundingan di Paris terkait dengan persoalan pencemaran sampah plastik ini. Jadi ke depan akan ada legally binding tentunya terkait dengan persoalan sampah plastik di seluruh dunia ini. Jadi harusnya ini akan semakin kuat ke depannya, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi bisa kita lihat misalnya beberapa daerah sudah menerapkan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Oke, baik Pak Nofrizal, tentunya pemerintah tidak bekerja sendiri ya, karena banyak masyarakat yang akhirnya juga terpanggil untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Nah, gimana nih Pak, kira-kira pemerintah melihat situasi ini? Ya, jadi kalau bicara tentang persoalan sampah, khususnya sampah plastik, ini kita butuhkan kolaborasi. Jadi kita bisa lihat sebenarnya semua komponen mulai dari hulu, produsen sendiri sekarang kita minta untuk punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang berasal dari packagingnya. Kemudian kita dorong juga partisipasi publik yang luar biasa. Jadi Mbak Novia bisa lihat pada saat ini kurang lebih mungkin sudah hampir 300-an social ecopreneur dengan anak-anak generasi milenial sebagai terdepan. Jadi ini merupakan bentuk dari partisipasi publik yang hebat di Indonesia menurut saya, juga bank sampah, gerakan-gerakan sedekah sampah yang dilakukan komunitas. Jadi ini yang bisa kita lihat sesuatu yang tumbuh dalam dekade terakhir ini di Indonesia. Jadi saya sebenarnya optimis ya, bahwa Indonesia akan jauh lebih baik ke depan karena trennya terus membaik. Kita mengalami metamorfosis yang sangat baik terhadap proses-proses ini, walaupun memang belum selesai persoalannya. Tapi ya Indonesia kan sangat besar. Tapi ini menunjukkan tren positif sehingga memang komitmen produsen, gerakan partisipasi publik yang masif, dan juga peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini memang kita perlu percepat akselerasinya, sehingga memang dengan gerakan-gerakan kolaborasi yang kuat ini bisa lebih maksimal lagi. Oke, baiklah Pak Nofrizal, kita harapkan semoga Indonesia bisa terbebas dari sampah, dan kita harus optimis tentunya agar Indonesia lebih baik ke depannya. Pak Nofrizal, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya.
Pemirsa, bicara tentang lingkungan hidup tentunya tak lepas juga dari kondisi aliran sungai di Indonesia. Nah, salah satunya Sungai Ciliwung yang harus benar-benar kita jaga. Dan rusaknya sungai ini dapat mengancam keselamatan jutaan jiwa warga ibu kota. Dan sebab itu, maka kita harus menjaga kelestarian Sungai Ciliwung harus dilakukan mulai dari hulu hingga ke hilir. Di saat air Sungai Ciliwung sedang surut, semangat masyarakat justru tumpah ruah. Satu persatu sampah plastik ataupun styrofoam yang singgah di bantaran sungai tanpa permisi disapu bersih oleh para anggota komunitas Ciliwung Depok. Tak jarang warga yang menganggap remeh langkah ini. Namun bagi warga Jakarta, sadar atau tidak, aksi-aksi semacam ini sangat terasa dampaknya. Ya, Sungai Ciliwung dengan panjang 119 km memang kerap jadi keran banjir ibu kota. Sampai menumpuk, menyempitnya bantaran sungai karena dijadikan bangunan jadi penyebab datangnya banjir di Jakarta. Bayangkan jika sampai ada di hulu tidak tersaring, bukan tidak mungkin, Jakarta makin akrab dengan banjir. Komunitas Ciliwung Depok berharap masyarakat dapat membantu aksi ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jangan berpikiran sungai itu adalah tempat sampah. Gitu. Dan kita berpikiran bahwa sungai itu bukanlah tempat sampah, tapi sungai itu tempat bermain dan tempat belajar. Selain masyarakat, komunitas Ciliwung Depok yakin pemerintah memiliki peran penting dalam permasalahan sampah dengan cara memberikan edukasi agar masyarakat bisa memahami tentang kepedulian lingkungan hidup. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Nah pemirsa, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol langsung dengan orang yang mendedikasikan dirinya untuk kelestarian lingkungan, khususnya Sungai Ciliwung. Sudah hadir bersama kita salah satu Dewan Pengawas Komunitas Ciliwung Depok, Bapak Sahrul Polontalo. Halo Bapak Sahrul. Ya. Selamat pagi Pak, apa kabarnya? Pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah aku pengen tahu dong awalnya komunitas ini bisa terbentuk, bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Kita terbentuk pertama kali tahun 2011, jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Itu dimulai dari ada kegiatan okupasi sempadan oleh salah satu pengembang di Depok. Nah, Pak Taufik ini yang perintis awal dari komunitas ini, yang kita akrab panggil Pak T, itu rumahnya berdekatan dengan lokasi pengembang itu, gitu ya. Maka dengan kepedulian Pak Taufik yang ke lingkungan, dia mendokumentasikan kegiatan okupasi sempadan itu, kemudian mengupload ke Facebook, ya, ke media sosial yang ada waktu itu ya, yang ramai. Kemudian itu dapat tanggapan banyak, dan kemudian dengan itu kita kemudian melakukan banyak komunikasi dengan pemerintah, bagaimana supaya hal yang seperti itu tidak terjadi. Nah, ternyata itu kemudian mendapat support dari teman-teman komunitas Ciliwung yang udah ada sebelumnya, yang ada di Condet dan ada di Bogor. Jadi mereka malah yang menulis surat ke pemerintah Kota Depok bagaimana supaya itu tidak terjadi, melakukan pengawasan terhadap okupasi sempadan itu. Dari situ kita mulai berdiskusi lah, melakukan kegiatan-kegiatan, melihat Ciliwung dari dekat gitu loh. Tapi Sungai Ciliwung ini sendiri semakin membaikkah keadaannya atau sama saja seperti awal-awal? Jadi ketika awal kita berdiri, kita fokus memang pada sampah plastik yang ada di sungai, ya, karena itu yang memang kelihatan itu kan. Sampah plastik itu benda asing yang ada di sungai, itu yang kita mulai melakukan kegiatan monitoring. Dan kalau saya ingin terus terang bahwa Sungai Ciliwung makin membaik beberapa hal. Semakin baik ya. Satu, titik-titik sampah yang ada sepanjang Ciliwung semakin berkurang, ya teman. Yang kedua, sisi kualitas air naik kelas lah kira-kira. Naik kelas jadi lebih bersih gitu ya. Iya, Data dari Kementerian KLHK, tempatnya Pak Nofriza itu makin baik. Tetapi yang masih problem adalah tentang okupasi sempadan Ciliwung. Jadi yang dulunya hijau pinggir sungai sempadan memang sebagai kawasan lindung oleh pengembang, oleh masyarakat, mungkin entah tahu apa nggak tahu, itu diokupasi. Nah, padahal itu seharusnya nggak boleh ada bangunan di sempadan. Nah, itu yang masih PR kita gitu. PR-nya itu ya sekarang ya. Tapi kalau misalnya sekali menyusuri sungai, sampah yang didapatkan itu seberapa banyak sih Pak? Iya, kalau di Ciliwung itu memang kan sampah itu dari hulu ya, sampah plastik. Jadi begitu banjir, maka sampah kemudian
datang dari hulu, dan ternyata kalau kita lihat data, Kabupaten Bogor itu cakupan layanan pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani masalah sampahnya itu sekitar 30%. 30%. Ya, 70% kemana-mana, termasuk ke sungai. Ya, sungai itu ke laut, dan 80% sampah yang ada di laut itu, sampah plastik itu 80% dari sungai. Dari sungai. Dari sungai. Nah, makanya memang ada dua cara untuk mengatasi masalah ini. Satu, bagaimana sampah yang udah ada terlanjur di sungai itu dibawa ke darat, dengan kegiatan clean up macam-macam ya, bebersih Ciliwung dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana sampah plastik yang dari darat yang sampai masuk ke sungai. Ya. Nah, sampah-sampah yang dari sungai dibawa ke darat itu apakah bisa diolah, Pak? Iya, jadi dari sisi kita, karena untuk sampah plastik khususnya itu teknologi, dan kita belum, jadi kita masih segini, nama EcoBrick. Nah, ya, ini EcoBrick. Bagaimana nih maksudnya? EcoBrick ini jadi sampah dari sungai itu bersih, kering, lalu dipadatkan ke dalam botol ini. Jadi ini setidaknya tidak mencemari, jadi polutan bagi sungai. Kita baru kemampuan sampai ke sini, Mbak. Oh, berarti maksudnya untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan, kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau di sini sudah ada ini beberapa barang yang dibawa oleh Bapak. Ini kira-kira apa ini, Pak? Jadi Ciliwung itu identik dengan bambu, Mbak. Bambu. Ya, jadi ada bambu yang cukup banyak di Ciliwung. Maka teman-teman beberapa relawan itu bagaimana memanfaatkan bambu yang ada dengan berbagai ragam keterampilan ini, kerjaan ini. Oh, jadi maksudnya di sekitar Kali Ciliwung itu banyak bambu-bambu. Nah, bambu-bambu ini adalah salah satu barang-barang yang bisa atau terbuang. Iya, jadi memang pemanfaatannya rendah. Jadi nggak ada tradisi bikin kerajinan di Ciliwung sebenarnya, warga sepanjang Ciliwung. Jadi bahan bakunya ada, tapi tradisi untuk berkerajinan relatif kurang dibandingkan dari daerah lain ya, yang memang kerajinan bambunya cukup maju, dan kita teman-teman relawan memulai dengan karya-karya seperti ini gitu. Nah, tentunya ini saya pengen tunjukin ke pemirsa di rumah juga. Ini apa ya, Pak, kira-kira? Ini seperti tas kah? Seperti tas ya, seperti tas ya. Ini bisa dibuka ya. Oh, jadi di sini bisa nyimpan kayak pulpen juga buat anak-anak. Iya. Beneran ini dari sampah, Pak? Karena kan dilihat dari bentuknya ini juga modern juga gitu, bukan yang ini terlihat ini biasa. Kerja tangan ini kerja tangan ya. Kerja tangan. Biasanya kalau ngebuat atau mengolah sampah-sampah ini menjadi barang seperti ini berapa lama ya, Pak? Ya, tergantung tingkat kesulitannya gitu ya. Ada teman-teman yang memang fokus untuk berkegiatan mengolah sampah yang ada di Ciliwung ini. Sampah bambu-bambu yang ada di pinggir Ciliwung. Nah, ini udah ada tas, tadi ini juga ada EcoBrick. Bapak boleh jelasin sekali lagi, Pak? Saya juga pengen ngedengar dan penjelasan lebih detailnya kira-kira seperti apa, mohon maaf. Ya, jadi kalau sampah plastik yang ada di sungai itu kan akan menjadi mikroplastik, ya. Lalu mikroplastik itu kemudian akan oleh ikan dikira itu sebagai makanannya, ya. Jadi kalau sampah kita biarkan masuk ke sungai, masuk ke laut, ikan makan mikroplastik, lalu kita makan ikannya gitu ya. Jadi kita mencemari sungai dengan plastik, lalu mencemari diri sendiri juga. Pada dasarnya sebenarnya itu ya. Betul. Oleh karena itu sebagai langkah awal itu bagaimana tidak ada di sungai. No plastic in nature, kira-kira gitu tagline-nya. Karena itu cara yang sederhana bagaimana sampah plastik itu yang sehari kita bungkus permen macam-macam itu dimasuk bersih kering, itu sebesarnya bersih dan kering, dimasukkan ke dalam botol begini. Botol kan banyak ukuran gitu ya, dan 600 ml ada 1,5 liter. Itu dimasukkan ke dalam botol lalu dipadatkan. Nah, dipadatkan pakai bambu ya, stik bambu. Dan ini bisa dijadikan sebagai bangku, meja, jadi sebagai nama EcoBrick gitu ya. Ada yang gunakan ini untuk membuat pagar, dinding dan sebagainya. Oh, jadi kurang lebih sampah-sampah yang mikro tadi dimasukkan ke dalam botol, lalu dibuatkan mungkin seperti bangku atau kursi. Berarti itu kayak disusun-susun gitu ya, Pak ya? Nah, tapi untuk daya tahannya kira-kira bagaimana, Pak? Iya, kalau kita selalu dipublikasi itu kan ini sampai ratusan tahun ini. Ratusan tahun ya? Iya, jadi bisa bertahan lama ya. Dibandingkan dengan sampah plastik itu sendiri ada di
perairan itu. Daripada dibiarkan di sungai, Iya. jadi kita gunakan untuk mungkin seperti bangku atau pagar karena bisa bertahan juga ratusan tahun. Jadi intinya sebenarnya menghindari mudarat ya. Itu kan pasti itu mudarat bagi alam. Itu yang kita utamakan dulu daripada manfaat ini. Kurang lebih kalau dibandingkan sama batu bata gitu-gitu Pak, ini bisa bersaing nggak sih? Masih ada riset itu Pak, masih ada riset itu untuk kebutuhan pakai sebuah batu. Tapi udah ada yang memanfaatkan ini untuk pagar gitu ya, disusun pakai campuran semen gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah kalau tiba-tiba airnya ini meluap atau ketinggian airnya naik ini Pak dari Bogor, ada peringatan kah Pak yang diberikan? Jadi satu sistem di Jakarta udah mapan lah dari sisi peringatan dini gitu ya. Tetapi di kita juga ada grup-grup WA dari hulu hilir. Jadi kalau lagi hujan di hulu, teman-teman itu ngingetin ini lagi hujan deras nih di hulu jadi kita informasi itu bisa tersebar. Langsung di broadcast ke grup-grup gitu ya. Lalu kita langsung monitor ketinggian muka air di Katulampa gitu loh. Jadi itu bisa kita dapat data real time. Kalau misalkan dia potensi Katulampa misalkan siaga 2, siaga 1, kita udah ketahuan, kita harus siap-siap di hilir. Jadi ada preventifnya juga, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah selain sampah Pak, sampahnya ini apa saja sih selain sampah-sampah plastik yang menjadi faktor yang dapat merusak sungai? Selain sampah plastik ada apa lagi ya kira-kira Pak? Iya, satu memang terkait dengan kualitas air gitu ya. Kualitas air itu misalkan masih ada pabrik-pabrik tahu lah ya terutama ya, tahu tempe yang limbahnya masuk ke sungai gitu ya. Yang kemudian itu satu. Yang kedua sebenarnya yang problem itu okupasi sempadan Pak. Okupasi sempadan itu yang jadi sempadan itu adalah, jadi gini, sungai itu adalah mahkota landscape dan sempadan itu ya yang 15 meter di pinggir sungai itu adalah permatanya ibaratnya. Jadi kalau sungai tanpa mahkota, tanpa sempadan, sempadan diokupasi, dibikin jalan, dibikin perumahan, itu seperti mahkota tanpa permata gitu. Wah, jadi kurang lengkap rasanya ya. Iya, nilainya jauh berkurang bisa jauh berkurang, jadi kurang enak dilihat juga. Ya, jadi jaga sempadan itu yang menjadi salah satu prioritas kita gitu. Nah terakhir Pak, harapan Bapak untuk Sungai Ciliwung dan harapan untuk lingkungan sedunia kita apa? Iya, dari sisi kita itu sebenarnya kita ingin memperkuat kapasitas kita Pak. Kapasitas Ciliwung Depok itu relawan-relawannya, dan ke depan kita ingin mengarah ke eco-preneurship ya. Jadi bagaimana mengatasi problem-problem lingkungan yang ada di Ciliwung itu dengan pendekatan entrepreneurship ya. Jadi rencana kita pengen ke depan ini pengen bikin ada satu koperasi multi-pihak, di mana dengan koperasi itu kita ingin mengatasi berbagai problem-problem seperti kata Pak Nofriel tadi. Untuk masalah sampah banyak startup milenial ya, kayak itu kira-kira mengatasi masalah dengan pendekatan bisnis. Wah, berarti memang harus kita ingat juga bahwa sampah ini benar-benar menjadi masalah untuk lingkungan hidup dan ya Pak. Sekaligus kalau dikelola benar bisa jadi potensi. Betul sekali. Nah Bapak, terima kasih banyak ya makasih sudah hadir di sini memberikan informasi untuk kita juga, sudah memberikan contoh-contoh sampah ini bisa didaur ulang seperti apa. Dan terakhir selamat ulang tahun juga buat KCD ya. Oh iya, pas selamat hari ini juga adalah hari ulang tahun Komunitas Ciliwung Depok. Karena pada tanggal 5 Juni 2011 kita membuat kegiatan tanam pohon di lokasi yang diokupasi sempadannya oleh pengembang. Oke, semoga pohon-pohon ini bisa tumbuh dan kita bisa menanam pohon lebih banyak lagi tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Sarul atas waktunya, semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya. Terima kasih Mbak. Pemirsa jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan kembali, tetaplah di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Melihat sosok dari berbagai sudut pandang, memberikan inspirasi dari kisah mereka, dan menciptakan semangat untuk semua. Saksikan Figur Publik, Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di PTV. Inspirasi resep mudah untuk makanan dan minuman di rumah. Mulai dari cemilan lezat, minuman nikmat,
sampai kuliner khas Nusantara dan mancanegara. Yang pastinya menggugah selera. Endas, setiap Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Digugat kita hadapi. Ini bagian yang penting. Dan itu udah mulai kelihatan sekarang. Dan tidak ada orang yang mendengar. Tapi menimbulkan masalah baru. Gimana Keti? Ayo. Gimana hasil itunya? Tidak keluar. Aduh, ampun deh pokoknya. Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Grich hanya di BTV. Kami hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama. Para korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Susilo Kabupaten Tegal. Kami hadir dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan. Yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi pemenangan Pilpres 2024. Berita satu utama hanya di BTV. Kembali lagi di obrolan pagi pemirsa, semakin tahun sampah di Jakarta kian tak terbendung. Nah, dalam satu hari Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 8.000 ton. Sedangkan kapasitas tempat pengolahan sampah terpadu di Bantar Gebang hanya memiliki kapasitas 2.000 ton per harinya. Nah, lantas apa solusinya? Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di obrolan pagi hari ini. Saya Novia Putipama, atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, Twitter maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. BTV, bersatu menginspirasi. Bye-bye. Pada tahun 2022, kapasitas TPST Bantar Gebang mencapai 80% dengan tinggi timbunan sampah mencapai 50 meter atau setara gedung 16 lantai. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah antara atau FPSA, diantaranya dengan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau refuse derived fuel di Bantar Gebang, Bekasi. Mulai beroperasi sejak 2019, pembangkit listrik tenaga sampah Bantar Gebang mampu membakar 100 ton per hari limbah warga DKI Jakarta. Hasil dari pembakaran ini pun mampu menghasilkan 750 kWh. PLTSA ini bertujuan menjadi percontohan pengelolaan sampah di kota-kota besar dan dirancang dengan peralatan dan teknologi yang membantu mendukung pembakaran sampah tanpa ada sisa. Sesuai dengan tujuan PLTSA ini kan untuk mencontohkan teknik teknologi pembakaran sampah yang sampah itu intinya harus habis terbakar dan tidak ada sisa. Nah, walaupun ada sisa, sisanya itu residunya sangat minim. Dan bonus dari hasil pembakaran sampah adalah listrik, karena teknologi kami ini teknologi yang juga sebagai pembangkitan energi listrik. Saat ini, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menjalankan operasional peralatan di PLTSA dan kebutuhan penerangan sekitar tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Proses pemilihan sampah yang akan dibakar masih menjadi kendala, karena sampah dari warga masih tercampur dari segi ukuran, jenis, dan kelembaban. Kalau tantangan dari teknologi pembakaran sampah ini kan tentunya di jenis sampah itu sendiri. Kebetulan memang desain kami di sini PLTSA ini membakar sampah yang sifatnya sampah segar atau fresh waste dari warga, khususnya di DKI. Karena itu memilah sampah sebelum dibuang menjadi proses awal yang sangat penting, sehingga proses pembakaran untuk menjadi energi listrik menjadi lebih mudah. Rina Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Figur Publik. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya.
Karena kami selalu hadir membawa kabar terkini dari para artis di dunia hiburan.